Sejak aku belajar Islam dan sejak aku Islam, aku benar-benar merubah pandanganku tentang ujian hidup. Ya, apa masalah Dr. Richard? Ya, apakah ketika mau kawin lagi atau gimana gitu? Ujian hidup ya, aku. tadi kan Ustadz Dery kan tadi Nggak jujur, perempuan, ngasih tahu kan. Ya kan, perempuan kan. Nah, Dr. Richard perempuan atau apa harta. Kalau bagi aku ya Pak Ustadz ya, jujur ujian hidupku tuh banyak. Oh banyak ya. Banyak, banyak. Tapi aku beruntung, Pak Ustadz. Ada satu kata yang merubah pandanganku tentang ujian hidup. Dulunya aku nganggap ujian hidup itu berat. Tapi sejak satu kata ini, aku sebut aja ya. Sejak aku belajar Islam dan sejak aku Islam, aku benar-benar merubah pandanganku tentang ujian hidup. Ada satu ayat yang mungkin berkesan bagi aku. Aku minta maaf ya kalau misalnya aku salah, tolong koreksi ya kalau aku salah. Depan Ustaz lagi aku ngomong kayak gitu. Aku ada pernah baca dan gara-gara sih ada yang lewat ya. Ada yang pernah baca lewat kayak gitu punya dan aku baca. Dan tapi itu berkesan banget bagi aku tuh sekitar hampir 2 tahun yang lalu. Ayatnya kalau aku salah itu ayat Al-Baqarah tentang dan sesungguhnya kami itu pasti akan diuji dengan sedikit ketakutan, dengan kelaparan, dan dengan pengurangan harta. Tapi berikan kabar gembira bagi orang yang sabar, orang-orang yang terkena musibah. Mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kita akan kembali. Orang-orang tersebut tuh akan diberikan rahmat yang sempurna, dan akan diberikan petunjuk yang luar biasa. Itu tuh menurut aku se-value dengan apa yang ku yakinin, bahwa semua masalah yang datang itu untuk buat kita itu jadi lebih baik. Seperti yang dijelasin Pak Ustadz tadi dari awal sampai pertengahan tadi, bahwa apa yang dikasih itu sebenarnya bukan masalah. Kalau kita nganggap itu masalah, itu jadi masalah. Bahwa ini sebenarnya adalah berkat rahmat yang dikasih oleh Tuhan untuk kita. Bukan ujian, tapi ini adalah berkat. Jadi ini sebenarnya bukan ujian hidup, tapi berkat hidup yang dikasih untuk kita. Untuk kita jadi lebih tinggi lagi, jadi lebih baik lagi, jadi lebih sempurna lagi. Apapun itu masalahnya, entah itu musibah, entah itu fitnah, ataupun apapun. Itu yang membedakan aku dengan aku yang dulu, dan aku yang sekarang. Beda banget. Dan itu tepat banget ya. Berarti kan pas sekarang udah berarti terbukti nih kata-kata kita nih. Kan ketika Dr. Richard udah memutuskan belajar Islam lah, setidaknya orang tahu belajar Islam, nanti itu urusan Ustadz Dery ya. Barusan udah ngomong sendiri. Udah ngomong sendiri. Aku mau nagih janji udah duluan nih. Iya, tapi kan nanti ada khusus kan. Aku mau nangis tadi sebetulnya, tapi ada ini bidadari. Nah jadi itu kan pas banget kan, pas akhirnya baru kemudian kebuka, terus kemudian dapat fitnah kan, dapat masalah-masalah. Macam-macam. Tapi aku nggak jadi masalah Pak Ustadz. Bedanya kayak gini ya. Ketika dulu, aku tuh ngerasa dulu tuh hidupku sempurna. Aku punya semuanya. Aku punya uang, aku punya keluarga aku bahagia, aku punya perusahaan besar, aku punya semuanya. Hidupku tuh sempurna. Keluarga aku baik, dan cilakanya aku tuh berpikir semuanya ini terjadi karena aku. Allahu Akbar. Aku yang hebat, aku yang keren, aku yang luar biasa, aku yang pintar semuanya. Dan ketika aku diuji masalah, aku tuh ngerasa kayak aku sempat marah. Dan somehow aku tuh malah tidak mengakui adanya Tuhan. Jadi ini bukan lagi masalah agama sih, agama apa aku sih. Tapi aku sendiri nggak mengakui adanya Tuhan. Aku tuh dunia banget. Aku itu hidup untuk dunia. Dan aku nggak percaya namanya akhirat ya. Kita kebahagiaan ada di dunia ini. Bahkan kemarin mungkin banyak yang sudah tahu juga, aku punya masalah dengan salah satu artis Karput kan. Itu ada kemarahan dalam diri aku. Ketika aku kasih edukasi tentang skincare abal-abal, pada waktu itu kita sempat seteru, aku minta maaf. Oke lah, apapun masalahnya itu, aku minta maaf. Aku nyatakan permintaan maaf itu berkali-kali, dan aku anggap dia adalah istri seorang pemuka agama, dimana harusnya mencontohkan hal yang baik dong. Ketika dia nggak melakukan itu dan dia masukin aku ke penjara walaupun 1 kali 24 jam, bayangkan kemarahan besar ada dalam diri aku dan kebencian besar dalam diri aku kayak gitu punya. Bahkan pernah terlontar dalam mulut aku pada waktu aku menang pra-peradilan. Jadi kita nggak usah debat lagi. Pra-peradilan aku menang, dinyatakan tidak bersalah, 2 status tersangka aku bubar, dan aku pernah dipenjara, kan sakit hati. Dan aku ngomong, aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Sampai mati aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Tapi di sini aku pengen tarik kata-kata tersebut. Aku sudah memaafkan beliau, aku sudah mengikhlaskan semuanya.
Dan semuanya itu terjadi karena aku salah satunya belajar Islam. Ya. Berarti sudah humble down ya. Enggak, beda Pak Ustadz. Jadi setelah aku masuk Islam, seperti yang diceritain Pak Ustadz tadi, masalah itu datang jauh lebih besar. Ya. Aku sangka Kartika Putri kemarin itu adalah masalah yang terbesar dalam hidup aku. Ternyata ada lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Berarti bisa diatur buka puasa bareng nih sama Kartika Putri ya. Bisa. Mungkin bisa diatur. Nah, mungkin Kalau habis beliau nonton, mau ya. Habis nonton ini pasti akan baik-baik saja. Maksudnya tuh setelah kejadian, aku pikir setelah belajar justru kan jadi lebih ringan badaiku, Iya. dan jadi lebih tenang. Ya kan pikiranku kayak tadi kan kita dapat bonus dong. Namanya belajar ya kan dapat bonus lah kan. Iya. Ini enggak. Justru badai yang datang tuh lebih berat lagi, lebih besar lagi. Aku difitnah. Fitnahnya sangat besar. Bahkan bukan cuma difitnah. Kalau cuma difitnah itu biasa. Sudah difitnah, jawaban apapun yang aku lontarkan tidak didengarkan. Nggak ada yang percaya penggiringan opini. Karena kenapa aku ngomong fitnah ya? Karena ini sudah dicek oleh institusi ya. Karena kan kalau kita ngomong aku benar, Ko Felix benar, Ustadz Dery benar, ya semuanya ngerasa benar semua ya. Tapi kan yang paling bijaksana adalah kita kasih institusi berwajib yang mengecek semuanya dan mereka menyatakan semuanya fine-fine saja, nggak ada masalah. Pihak berwajib juga polisi sudah ngecek semuanya fine-fine saja ya. Bagi aku itu sudah Cukup. Tapi apapun yang terjadi, semua fitnahan, semua apapun yang datang, aku justru jadi lebih tenang. Jadi lebih bijaksana, jadi lebih apa ya, nggak marah. Ya. Justru Sudah upgrade. aku, Pak Ustadz, aku tidak benci sedikit pun dengan orang tersebut. Allahu Akbar. Demi Tuhan, demi Allah, aku tidak benci sedikit pun dengan dia. Bahkan sebut nama dia, aku nggak ada kebencian sedikit pun. Gila kan? Ya. Dan aku tidak, bayangin ya, waktu zaman Karput dulu, berapa banyak aku konvensi pers. Berapa banyak aku konvensi pers. Hampir setiap minggu pokoknya ada masalah, konvensi pers. Dikatain, jawab, kayak gitu. Ini, enggak, aku nggak ada keinginan untuk menjawab, bahkan ya udah. Karena bagiku, Profesional. Iya. dunia itu karena ada yang kekejar, ya udah kalau mau fitnah aku ya Iya. udah pokoknya aku lurus aja kayak gitu punya. La ilaha illallah. Koreksi aku kalau aku salah ya Pak Ustadz ya, koreksi aku kalau aku salah ya, karena aku pikir ya kayak kata Pak Ustadz yang diajarin ya, aku mengenal ada satu kata sekarang, kebahagiaan dunia dan akhirat, yang dulunya aku cuma tahu Dunia doang. Iya. Dokter tahu Buya Hamka? Tahu Menurut dokter dia baik atau jahat? baik. Tapi dia pernah dirilis, dia pernah dilabelin pengkhianat negara. Menjual negara pada Malaysia. Dokter tahu Muhammad Nasir? Sering dengar. Sering dengar, tapi mungkin nggak tahu seperti Hamka. Oke. Buya Hamka dan Nasir sama-sama di Masyumi dulunya. Dan Nasir ini tokoh yang sangat penting. Perjanjian Romroyen dia kemudian berperan untuk mengembalikan Soekarno dan Hatta waktu itu lagi ditangkap sama Belanda. Dalam ketika kasusnya Republik Indonesia Serikat, dia menentang pendirian Republik Indonesia Serikat. Dia bilang harus NKRI, padahal dia Muslim dan Masyumi. Tapi dia dilabel pembangkang negara juga. Satu pengkhianat negara, satu pembangkang negara. Dua-duanya masuk penjara. Dua-duanya masuk penjara dan akhirnya apa terjadi? Masyumi dibubarin dan dianggap organisasi yang ya sama kayak sekarang. Organisasi yang memberontak terhadap negara. Hati sebenarnya bukan dibubarkan, tapi dicabut BHP-nya, dicabut badan hukumnya, sehingga dia tidak bisa resmi menjadi organisasi di Indonesia. Nah, tapi tidak dibubarkan. Seperti misalnya PKI. Kalau PKI kan organisasi terlarang ya, karena memang dia sudah pernah melakukan coup kan gitu kan ya. Nah, jadi kalau kita lihat di Indonesia, perlu kita lihat lagi hubungan antara negara dan agama atau Islam dan pemerintah ini memang memiliki hubungan pasang surut. Nah, termasuk kemudian hubungan yang kenapa hati dibubarkan. Pertanyaannya kita balik. Kalau gitu kenapa waktu itu Masyumi dibubarkan? Karena dianggap berperan dalam PRRI Permesta, pemberontakan di Padang gitu kan ya. Bukan di Padang ya, ya di Padang lah, Sumatera Barat lah ya. Nah, kalau pertanyaannya apa yang dilakukan oleh hati? Kenapa dibubarkan? Kan orang bingung. Karena sebutannya memperjuangkan khilafah, taruhlah misalnya. Apa itu khilafah? Negara berdasarkan syariat Islam. Emang nggak boleh? Kalau memperjuangkan khilafah misalnya, atau memperjuangkan negara berdasarkan syariat Islam. Kalau nggak boleh, kenapa? Ini kan juga cuma pemikiran. Mereka nggak angkat senjata, mereka nggak main fisik dan segala macam. Ini kan pemikiran. Katanya kita demokrasi. Katanya kita boleh berpendapat. Nah, kalau pendapat kenapa harus dihukumi? Kan yang dihukumi perbuatan. Contoh misalnya, saya mau maling nggak bisa ditangkap dong. Katanya karena tidak sejalan dengan Pancasila. Nah, bagian mana yang nggak sejalannya? Makanya saya bilang gini, saya bingung. How come orang bisa bertentangan dengan Pancasila? Itu mustahil secara teoritis, Dok. Karena Pancasila adalah ide universal. Bahkan PKI pun tidak bisa bertentangan dengan Pancasila.
Kok bisa begitu? Karena PKI ketika masih ada, DN Aidit itu pernah menulis membela Pancasila. Oh. Dan Aidit itu punya buku, search aja di internet, judulnya Membela Pancasila. Dia adalah orang yang paling Pancasilais pada zamannya, dan dia PKI. Dan PKI punya cara untuk menginterpretasi Pancasila juga. Keadilan sosial bagi mereka adalah social justice versi komunis. Gitu kan ya, ketuhanan yang Maha Esa, mereka punya versi sendiri. Nah, orang-orang Islam juga punya versi sendiri. Itu sama kayak orang Palembang lah, ketika pergi keluar terus bilang, jangan lupa makan cuko. Itu gimana cara bantahnya? Makan cuko tidak sesuai dengan Islam, nggak bisa. Itu cuma nasihat seorang bapak pada anaknya. Pancasila sesederhana itu, nggak mungkin orang bisa menentang Pancasila. Oh, sulit gak jadi lo sih? Udah mata sipit, Muslim, mualaf, terus sekarang jadi ustadz lagi kayak gitu. Jadi kayak yang dulu tentang nih banyak nih. Iya. Bagi saya, selama saya bisa damai dengan diri saya sendiri, rasanya yang orang luar nggak bisa mengganggu kedamaian itu. Nah, problemnya adalah bagi saya ketika saya udah tahu dengan Islam, saya sempat galau dong. Ketika saya sudah tahu dengan Islam, mau masuk Islam atau tidak. Dan kegalauan itu lebih parah daripada saya lakukan yang saya hadapin sekarang. Jadi kalau ada orang dia punya masalah dengan dirinya sendiri, dia udah tahu mana yang benar, dia tahu mana yang salah, tapi dia nggak berpihak pada yang benar, itu problemnya besar sekali. Dan kita hadapin setiap waktu. Kalau kita problem sama orang lain, kita bisa istirahat. Sebentar, istirahat dulu yuk.